Tuhan Yesus, benar sekali seperti pujian yang kami lanturkan kepadamu bahwa hanya karena kasih-Mu kami ada di sini. Hanya karena belas kasihan-Mu kami ada di sini. Hanya karena pertolongan-Mu kami dapat hidup. Tuhan Yesus, selanjutnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jauhkanlah kami dari percobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini tentang Yakub lagi, tangga menuju surga. Ya, oke. 2 minggu lalu kita sudah sampai di mana Yakub menipu Esau dan berbohong kepada ayahnya. Ya, itu akibat dari Ishak sendiri pilih kasih dan tidak mempercayai kehendak Tuhan bahwa ia harus memberkati Yakub. Nah, tetapi apakah Yakub berbohong kepada ayahnya? Apakah ia lolos begitu aja? Apakah kebohongan Yakub memiliki konsekuensi? Nah, kita belajar ya. Hal itu berdampak pada Ishak karena orang ini adalah orang tua yang buta. Sekarang menyadari bahwa semua orang yang seharusnya ia dapat percayai, tidak dapat ia percayai, bahkan keluarganya sendiri. Dapatkah ia mempercayai istrinya, Ribka? Istrinya telah mengkhianatinya. Putranya Yakub telah mengkhianatinya. Dan sekarang ia menjadi orang tua yang buta karena menyadari bahwa ia tidak dapat mempercayai siapapun, bahkan yang paling dekat dengannya. Jadi Ishak katanya gemetar. Ia adalah orang tua yang buta dan sekarang ia tidak memiliki seorang pun yang dapat ia percayai. Itu konsekuensi terhadap Ishak. Apa yang terjadi karena kebohongan terhadap Esau? Nah, Esau mulai merencanakan dengan berkata, ketika ayah meninggal, aku akan membunuh Yakub. Ia akan membiarkannya sampai ayah meninggal. Tetapi begitu ayah meninggal, aku akan membunuhnya. Ngomong-ngomong, apakah Esau adalah tipe orang yang akan melakukan hal seperti itu? Esau adalah seorang pemburu yang pergi keluar untuk membunuh binatang, dan Esau akan melakukan hal seperti itu. Jadi Esau mulai merencanakan kematian saudaranya. Kita 上次我们已经有提到，当雅各对他父亲撒谎时，他是否小心脱离了惩罚？雅各的谎言有后果吗？这对以撒产生了影响，因为这个人是一个老盲人。现在他意识到他不能信任每个他应该信任的人，甚至是他自己的家人。他能相信他的妻子吗？他的妻子背叛了他，他的儿子背叛了他。现在他是一个盲人，老人，意识到他不能相信任何最亲近的人。他说，所以以撒颤抖着，他是一位失明的老人，现在他没有可以信任的人了。由于对以扫的谎言而发生了什么？以扫开始计划说，父亲死后我要杀雅各，他不会管他，直到他父亲去世，但一旦他死了，我就会杀了他。顺便问一下，以扫是哪种会做这种事的人吗？以扫是一个猎人，他出去猎杀动物，以扫也会做这样的事。于是以扫开始策划他弟弟的死。Oke. Mari kita baca ayatnya, Kejadian 27 ayat 41 sampai 46. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi.
Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah ke Laban, saudaraku, ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil istri dari antara perempuan negeri itu, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Ya, saudara, Esau itu menikah dengan orang-orang perempuan Het. Jadi Ribka dalam satu hari itu kehilangan dua anaknya, Yakub dan Esau. Oke. 我们来看神的话，在创世纪27章41到46节，以扫因他父亲给雅各祝的福，就怨恨雅各，心里说：为我父亲积赏的日子近了，到那时候我要杀我的兄弟雅各。有人把利百加大儿子以扫的话告诉利百加，他就打发人去叫了他小儿子雅各来，对他说：你哥哥以扫想要杀你，报仇雪恨。现在我儿，你要听我的话，起来逃往哈兰我哥哥拉班那里去，同他住些日子，这等你哥哥的怒气消了。你哥哥向你消了怒气，忘了你向他所做的事，我便打发人去把你从哪里带回来。为什么一日上你们二人呢？利百加对以撒说：我因这赫人的女子，连生命都厌烦了。倘若雅各也娶赫人的女子为妻，像这些一样，我或者还有什么益处呢？ Oke, saudara. Konsekuensi menipu, saudara, selalu membawa pemisahan. Hawa ditipu oleh iblis, membawa pemisahan antara Tuhan dan manusia. Ya, Ribka terlibat dalam penipuan, maka dua-dua putranya terpisah dari dia. Oke, sekarang Ribka juga terlibat dalam kebohongan itu. Putra kesayangannya akan pergi selama 20 tahun dan tinggal dengan siapa? Menantu perempuannya, Lea dan Rahel. Esau telah menikahi dua wanita Het, dan Ribka tidak tahan sama perempuan-perempuan itu. Tidak tahan sama menantu-menantunya ini. Saudara, pernahkah Anda melihat ibu mertua yang berantem dengan menantu perempuan? Banyak sekali. Apakah itu masalah? Yes, ada berbagai macam ketegangan yang bisa terjadi di sana. Apakah putranya setia kepada ibunya atau putranya setia kepada istrinya? Jadi Anda mendapatkan semacam kesetiaan yang bertentangan pada putra atau suami dengan menantu dengan ibu mertua. Nah saudara, oleh karena itu, saya sering mengatakan ketika bagi Anda yang belum menikah, ya, ketika Anda mencari pria yang baik, salah satu yang harus Anda cari adalah bagaimana pria itu memperlakukan ibunya. Itu penting sekali. Cari seorang pria yang memperlakukan ibunya, itu penting. Nah, saudara, di sini bagaimanapun juga, Ribka itu nggak tahan sama istri-istri Esau. Yakub harus pergi selama 20 tahun. Ia melarikan diri ke Haran di Mesopotamia Utara. Ia tidak akan bertemu keluarganya selama 20 tahun. Bahkan komunikasinya pun terputus. Tidak akan ada koneksi dengan keluarga selama 20 tahun. Jadi, apakah ada konsekuensi jika menipu seorang ayah? Apakah ada konsekuensi bagi semua orang terlibat? Ya, pemisahan. Jadi ini adalah sebuah masalah yang besar, saudara, ya. Kita bisa belajar jangan menipu, cari laki-laki yang baik memperlakukan ibunya. Oke, itu.
我们来看作弊的后果就是分居。现在利百加也被卷入了这个谎言，他心爱的儿子将离开他20年，他将和谁住在一起？他的儿媳妇利亚和拉结。以扫娶了2个赫的女子为妻，利百加无法忍受这些女子。你见过婆婆带着儿媳妇有问题吗？哪里可能会出现各种紧张局势？儿子忠于母亲，还是儿子忠于妻子？所以你会在儿子和丈夫、儿媳妇和婆婆身上得到了一种相互冲突的忠诚。我常说，当你寻找一个好男人时，你应该看的一件事就是这个男人如何对待他的母亲。找一个善待母亲的男人是很重要。然而利百加无法忍受以扫的妻子，雅各不得不离开20年，他将逃往米索波大米亚北部的哈兰。他已经20年没有见到家人了，甚至通信都中断了。20年内与家人没有任何关系，那么出轨父亲会有什么后果吗？是否会对所有相关人员产生后果？是的，所以只是一件大事。Oke, saudara. Kita baca firman Tuhan. Di sini saya akan cukup panjang, 28:1 sampai 16, saudara ya. Jadi ada 2 slide. Akibat Yakub menipu Esau, mau nggak mau dia lari, ya. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Ini penting, pesan pertama. Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepada serta keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengar perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Ya, saudara, di sini kawin campur itu sangat parah konsekuensinya ya. Sekarang juga kita, kalau misalnya kita menikah dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, itu konsekuensinya itu sangat parah. Oke? 现在我们来看圣经创世纪28章1到9节。以撒叫了雅各来，给他祝福，并嘱咐他说：“你不要娶迦南的女子为妻。你起身往巴丹亚兰去，到你外祖毗土利家里，在你母舅拉班的女儿中娶一女为妻。愿全能的神赐福给你，使你生养众多，成为多族，将应许亚伯拉罕的福赐给你和你的后裔，使你承受你所寄居的地为业，就是神赐给亚伯拉罕的地。”以撒打发雅各走了。
他就往巴丹亚兰去，到亚兰人比土利的儿子拉班那里。拉班是雅各以扫的母舅。以扫见以撒已经给雅各祝福，而且打发他往巴丹亚兰去，在哪里娶妻，并见祝福的时候，嘱咐他说要娶迦南的女子为妻。又见雅各听从父母的话，往巴丹亚兰去了。以扫就晓得他父亲以撒看不中迦南的女子，便往以色玛利那里去，在他二妻之外又娶了马哈拉为妻。她是亚伯拉罕儿子以色玛利的女儿，尼拜月的妹子。 Oke, saudara kita lanjutkan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi akan didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaknya malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. 我们再看神的话，创世纪28章10到16节，雅各出了别是巴，向哈兰走去，到了一个地方，因为太阳落了，就在哪里住宿，便设起那地方的一块石头沉在头上，在哪里躺卧睡了。梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上上去下来。耶和华站在梯子以上，站在他旁边说：“我是耶和华你主亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘渣那样多，必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回之地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”雅各睡醒了说：“耶和华真在这里，我竟不知道。” Oke, saudara. Oke, setelah itu kemana Yakub pergi? Ia berasal dari selatan Beersheba, jadi ia pergi ke utara ke suatu tempat bernama Bet-El. Apa arti El? El itu adalah Tuhan. Ya, El adalah bentuk pendek dari Elohim, dan Bet itu adalah rumah. Jadi kalau kita bicara gereja Bethel Indonesia itu harusnya kita bicaranya gereja Bet-El Indonesia. Bet rumah, El adalah Tuhan, rumah Tuhan. Jadi Bet-El adalah rumah Tuhan. Seperti kata Bethlehem, Bet adalah rumah dan Lehem adalah roti. Oke, jadi Yakub pergi ke Haran, tapi sampai di Bet-El, disinilah tangga Yakub berada. Ia pergi ke sana kemudian tidur. Ia melarikan diri dari Esau karena ia takut Esau akan membunuhnya. Di sana ia berbaring di atas batu sebagai bantal, dan kemudian ia bermimpi tentang tangga Yakub. Ia bermimpi di mana ia melihat sebuah tangga yang terletak di bumi dengan puncaknya mencapai surga,
dan malaikat-malaikat Allah naik dan turun di tangga itu. Di sana berdirilah Tuhan dan dia berkata, Akulah Tuhan, Allah ayahmu Abraham, Allah ayahmu Ishak. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu tanah yang kau tempati sekarang. Begitu dia berkata, aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Ini adalah pembaharuan perjanjian. Jadi seperti aku bersama Abraham, aku akan memberikan Abraham perjanjian bahwa engkau akan mendapatkan tanah ini, bahwa keturunanmu akan berlipat ganda seperti bintang-bintang di langit, dan engkau akan menjadi berkat bagi semua bangsa. 雅各去哪里了？雅各去哪儿了？他是从南方来的，所以他往北去，到了一个叫伯特利的地方。L 是什么意思 ？L 是的意思是上帝 ，L 是 Elohim 的速写形式。贝斯的意思是家，所以伯特利的意思是神的家。你知道 Bet 来自 Bethlehem， 就是面包之家。于是雅各就去了哪里？当他在哪里的时候，就是雅各的妻子所在的地方。他去了哪里，然后就睡了。他逃离以撒，因为他害怕以扫会杀他。他躺在一块岩石上当枕头，然后梦见了雅各的梯子。他做了一个梦，梦中他看到地上有一架梯子，梯子的顶端至大天堂，上帝的天使在梯子上升降。主站在哪里？他说：“我是耶和华，你们的上帝，我父亚伯拉罕，你父以撒的神。我必将你现在所住的地赐给你和你的后裔。”一旦他说：“我要把土地赐给你，只是圣约的更新。正如我与亚伯拉罕在一起的时候，我与亚伯拉罕立约，你将继承这片土地，你的后裔将像天上的星一样繁荣，你将成为万国的祝福。” Oke, saudara. Jadi gambarnya seperti ini. Dia sama Esau dan Yakub tinggal di Berseba di selatan sini. Dia naik ke Bet-El, di sini dia tidur ketemu dengan Tuhan, ada tangga, dia mimpi ada tangga. Habis itu dia menjalankan perjalanan ke Haran ya, Padang Aram. Oke. Nah, saudara, pembaharuan perjanjian. Aku memberikan perjanjian itu kepada Abraham, aku mengulangi lagi kepada Ishak, dan sekarang aku memberikan kepadamu Yakub. Kira-kira seperti itu. Dan dikatakan, aku akan memberikan kepadamu tanah itu, keturunanmu akan seperti debu tanah, dan engkau akan menyebar ke barat, timur, utara, dan selatan, dan semua orang di bumi akan diberkati melalui engkau. Jadi ada tanah, ada benih, ada berkat yang diulangi lagi sekarang kepada Yakub di masa transisi ini. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak sekarang menjadi Allah Yakub. Oke? Allah Tuhan menemuinya di sini. Tetapi sekarang apakah tangga menuju surga ini? 我们再看呀，神谢意细约祭签，我把这个月赐给亚伯拉罕，我又向以撒重复了这个月，现在我把它赐给了你雅各，又说我要将此地赐给你们，你们的子孙必如同地上的尘沙那样多，分散到东西南北，地球上的每个人都会因你而受到祝福。因此，这就是苦难种子和在这个过渡时期向雅各重复的祝福。所以亚伯拉罕的神、以撒的神，现在是雅各的神。上帝在这里遇见了他，
但指天堂的阶梯是什么呢？ Oke, saudara. Nah, ada orang bilang tangga seperti ini, tetapi kalau kita lihat pada zaman dahulu, ya, ada orang yang bikin ini namanya jigurat ini untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Jadi di atas itu ada kuil ya yang menurut dewa-dewa mereka. Jadi pada dasarnya ini adalah suatu cara bagaimana manusia ingin terhubung sama Tuhan. Jadi saya pikir banyak orang menyarankan dan saya pikir mereka benar bahwa yang Yakub mimpikan itu adalah sebuah jigurat. Ya, apa itu jigurat? Di Mesopotamia, jigurat adalah piramid yang berundak, yang punya tangga, yang berbeda dengan piramid di Mesir. Mesir memiliki pribadi yang licin yang berbentuk persegi panjang. Di bagian depan piramida berundak, mereka memiliki tangga yang menuju atas dan puncaknya terdapat suatu kuil dewa. Ya, jigurat itu sebenarnya seperti gunung. Orang-orang membangun gunung agar dewa mereka dapat tinggal di atasnya. Jadi Tuhan menggunakan gambaran itu, ya, karena Yakub akrab dengan gambaran itu. Jadi tangga Yakub mungkin berbentuk seperti ini, jigurat, saudara. 我们看这个吉古兰，很多人建议，我认为他们是对的。这里有一个金字形神塔。什么是金字形神塔？在美索不达米亚的金字形神塔是阶梯式金字塔，与埃及的不同。埃及有光化的畸形金字塔，阶梯金字塔的前面有楼梯向上，顶部是神的殿堂。金字塔、金字形神塔实际上就像一座山，人们建造山脉是为了让他们的神住在上面，所以雅各使用了，所以神使用哪个形象？因为雅各熟悉哪个形象。雅各的天梯可能是金字形神塔的形状。 Oke, saudara. Ini adalah momen yang paling penting bagi Yakub, ya. Dia memang telah mendengar dari Abraham, dari Ishak tentang Tuhan mereka, tetapi dia belum mengalaminya sendiri, ya. Dan ini penting, meeting with God. Saya ingin mengatakan bahwa disinilah Yakub bertemu dengan Tuhan untuk dirinya sendiri. Dan karena itu ada pembaharuan perjanjian di mana Tuhan Abraham sekarang menjadi Tuhannya. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Yakub meninggalkan keluarganya, bertemu dengan Tuhan untuk pertama kali, seperti orang-orang yang meninggalkan keluarganya untuk tahun-tahun kuliah atau tahun-tahun kerja. Misalkan Anda, apakah beberapa dari Anda dari kecil memang tumbuh dalam keluarga Kristen, di mana Anda pergi ke gereja dan orang tua Anda religius, sehingga Anda menjadi religius. Tapi pertanyaannya adalah apakah Anda benar-benar religius? Sekarang jika Anda telah keluar dari rumah seperti Yakub, ya seperti orang yang keluar dari rumahnya untuk kerja atau kuliah, ya. Sekarang masalahnya itu Anda harus memutuskan. Sekarang bukan apa yang orang tua Anda yakini, tetapi apa yang Anda yakini. Anda harus memutuskan, apakah saya tetap menerima Tuhan Yesus? Apakah saya tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang saya anut sejak kecil, atau saya harus menjadi pribadi yang baru? Jadi di sini saya harus membuat keputusan tentang hal-hal tersebut. Jadi dengan kata lain, perginya Yakub meninggalkan keluarganya ke Bet-El adalah pertemuan dengan Tuhan untuk dirinya sendiri. Allah adalah Allah Abraham dan Allah Ishak. Tetapi apakah Allah adalah Allah Yakub? Jadi Yakub harus menjawab pertanyaan itu. Ia bertemu Tuhan di Bet-El dan itulah yang terjadi, saudara.神相遇，
我想说的，这是雅各自己与上帝相遇的地方，因此圣约得以更新。亚伯拉罕的上帝现在就是他的上帝。我想告诉你，雅各离开了家人，第一次见到了上帝，就像是在大学时代。你们中的一些人是否在基督教家庭长大，去教堂，并且你的父母信教，所以你也变得虔诚？但问题是，你真的有宗教信仰吗？现在重要的不是你父母相信什么，而是你相信什么。你必须界定，我还接受主耶稣吗？我是坚持从小就坚守的原则，还是必须成为一个新人？所以我必须对这些事情做出界定。所以换句话说，雅各去伯特利就是他自己与神相会。神是亚伯拉罕和以撒的神，但神是雅各的神吗？所以雅各必须回答这个问题。他在伯特利遇见了神，这就是所发生的事情。Oke, saudara. Jadi kita bayangin Yakub pasti sudah dulu disunat ya, itu menandakan orang Tuhan. Tapi sekarang Tuhan datang kepada dia dan tanya kepada Yakub. Yakub harus memutuskan apakah Allah ayahnya dan Allah kakeknya Abraham adalah Allahnya dia ya. Nah, kita lihat responnya di Kejadian 28 ayat 17 sampai 22. Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Ini adalah kata-kata penerimaan saudara ya. Ya, berarti dia confirm bahwa Allah bapaknya adalah Allahnya dia juga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bet-El, yaitu rumah Tuhan. Karena dahulu nama kota itu adalah Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Oke. 我们来看神的话，创世纪28章17到21节。就惧怕说，这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。雅各清早起来，把所整的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地方起名叫伯特利，就是神殿的意思。但那地方起先名叫路斯。雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我4、5次衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。” Oke, saudara. Ya, kadang-kadang tugu itu dipakai untuk mengenal hal yang terpenting dalam hidup. Ya, misalnya saya bertemu Tuhan di Grand USU di lantai paling atas dari FO. Nah, itu tempat terpenting dalam hidup saya. Karena saat itu perubahan saya drastis ya saudara. Nah, seperti Yakub juga sama, dia bertemu dengan Tuhan di Bet-El ini. Nah, di ayat 18, Yakub mendirikan batu peringatan ini dan Anda akan melihat para leluhur seperti Musa dan Yosua juga mendirikan tugu atau batu peringatan ini untuk mengenang sesuatu. Jadi apa yang dikenang, dan ini yang kita pelajari di sini, apa yang dikenang Yakub yang menjadi hal yang terpenting dalam hidupnya. Nah, saudara, ini adalah hal yang saya tangkap. Yakub telah melihat Tuhan di atasnya dan kemudian mendengarnya berbicara. Dia sudah banyak dosa dengan menipu, tetapi Tuhan tidak menegur Yakub karena berpartisipasi dalam rencana Ribka. Sebaliknya, dia mengucapkan kata-kata janji dan kepastian kepadanya.
Tuhan yang sama yang telah merawat ayah dan kakeknya, berjanji untuk merawatnya dan memberikan tanah tempat ia berbaring. Dia juga akan memperbanyak keturunannya dan memenuhi janjinya untuk membawa berkat ini ke seluruh dunia. Tuhan berjanji untuk selalu bersama-sama dengan Yakub dalam keadaan apapun yang ada di hadapannya. Pada masa itu, orang-orang memiliki gagasan bahwa ketika Anda meninggalkan rumah, Anda meninggalkan Tuhan Anda. Namun, Tuhan seluruh bumi, pencipta langit dan bumi, berjanji untuk pergi bersama Yakub, melindunginya, dan suatu hari membawanya kembali ke rumah. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan yang tidak akan pernah gagal dalam janjinya. Jadi apapun yang terjadi, dia akan menggenapi kehendaknya di dalam dan melalui Yakub. Janji tentang kehadiran Allah bersama umatnya seringkali diulang di dalam kitab suci. Sungguh Allah Yakub adalah kota benteng kita. Saudara, dan ini juga terjadi kepada saya. Sejak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, hidup saya itu menjadi 100% berbeda, ya. Saya percaya sekali dengan dia dan yakin bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Itu saja sudah cukup, saudara. Ya. 我们要记住生命中最重要的事情。现在在第18届中，雅各立起了这些纪念事，你会看到族长和其他人，如摩西和耶稣亚，会立起这些纪念事来纪念某事，记住他一生中最重要的事情。雅各看见神在他之上，然后听见他说话。神并没有因为雅各参与利百加的计划而责备他，而是责备他。相反，他向他说了应许和保证的话，照顾他父亲和祖父的同一位上帝答应照顾他，并赐给他所躺卧的土地。他还将凡如他的子孙，并履行诺言，通过他们为全世界带来的祝福。神应许无论雅各遇到什么情况，他都会与他同在。在那些日子里，人们认为当你离开家时，你就离开了你的上帝。然而，全地的上帝应许会与雅各同行，保护他，并有一天带他回家。无论发生什么，他都会在雅各身上，并通过雅各实现他的旨意。事实上，圣经中经常重复神与他子民同在的应许。雅各的神是我们的保障。在诗篇46 7到11节。Oke, saudara, jelas ya. Pertemuan yang penting. Saudara harus tahu bahwa Allah akan menambahkan diri kepada Yakub setidaknya 5 kali lagi di tahun-tahun berikutnya. Tetapi ini adalah pertemuan pertama, merupakan pertemuan yang paling penting. Ia belajar bahwa walaupun dia mengalami banyak masalah, Allah peduli padanya dan sedang bekerja di dalam hidupnya. Sejak malam itu, selama ia percaya kepada Tuhan dan menaati kehendak-Nya, ia tidak perlu takut pada apapun. Ya, saya juga alami ya, sejak saya mengalami masalah dan harus bekerja di Grand Usu ini, ya, Allah peduli kepada saya dan bekerja dalam hidup saya. Sejak hari itu, selama saya percaya kepada Tuhan dan menaati kehendak-Nya, saya nggak perlu takut pada apapun. Sama, saat terbangun, respon pertama Yakub adalah rasa takut dan terkejut. Allah ada di tempat itu dan ia tidak mengetahuinya. Namun saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi respon Yakub adalah respon yang benar. Jadi jangan udah tahu ini adalah kata-kata Tuhan, kita sembarang nggak percaya karena akunya, egonya kita. Nah itu bahaya saudara ya. Itu
namanya pengerasan hati. Ia menemukan bahwa ia dapat menemukan Tuhan di tempat-tempat yang tidak terduga, dan bahwa tempat manapun adalah rumah Tuhan karena Tuhan ada di sana. Ia meninggalkan rumah ayahnya setidaknya selama 20 tahun. Tetapi Tuhan akan menjadi tempat kediamannya kemanapun ia pergi. Dan selama 20 tahun itu, saudara, jangan kira Yakub memiliki kehidupan yang mudah. Yakub tidak memiliki kehidupan yang mudah di tahun-tahun berikutnya. Karena meskipun Allah mengampuni dosa-dosanya dan menyertainya dalam perjalanan, Yakub harus menanggung akibat dari dosa-dosanya. Allah dalam kasih karunia-Nya mengampuni kita, tetapi Allah dalam keadilannya, pemerintahan yang adil, memastikan bahwa kita menuai apa yang kita tabur, saudara. 一次重要的会议。在接下来的几年里，上帝至少向雅各显现了5次，但是第一次的遭遇是重要的一次。他了解到上帝关心他，并在他生活中做工。从那天晚上开始，他只要相信神，遵行神的旨意，就没有什么可怕的了。醒来后，雅各的第一反应是恐惧和惊讶，神就在哪里，而他却不知道。然而，敬畏耶和华是知识的开端，在箴言1章7节，所以雅各的回答是正确的。他发现他可以在意想不到的地方找到上帝，并且任何地方都是神的家。伯特利因为上帝在哪里，他将离开他父亲的家至少20年，但无论他走到哪里，神都是他的居所。雅各的晚年生活并不安逸，虽然神赦免了他的罪，并陪伴他前行，但雅各却承受了罪的后果。神以他的恩典宽恕了我们，但神以他公义的统治，却把我们的种瓜的瓜，种豆的豆。Oke, saudara. Apa yang tabur kita tuai ya. Penutup saudara ya. Selanjutnya apa yang terjadi? Yakub akhirnya berangkat dari Betel dengan semangat baru, dengan ada Tuhan beserta dia, serta konfirmasi Tuhan tentang dia, dan pergi ke Haran di Mesopotamia. Ketika ia berada di Haran, siapakah yang ditemuinya? Di mana Anda bertemu wanita di dunia kuno? Selalu di sumur, saudara. Sekarang apakah ini terjadi pada Ishak dan Ribka? Ribka ada di sumur dan pelayannya datang dan berkata, jika dia memberi minum unta-untaku, dialah orangnya. Apa artinya itu? Wanita harus menjadi pekerja yang baik. Dan Anda selalu bertemu wanita di sumur, yang menandakan bahwa dia adalah wanita yang bekerja. Di mana Musa bertemu dengan Zipora istrinya? Di sumur. Ya, jadi Yakub ada di sumur. Di sini disebutkan Laban memiliki 2 anak perempuan, yang lebih tua bernama Lea dan yang lebih muda bernama Rachel. Lea memiliki penglihatan yang buruk. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, tetapi Rahel cantik rupawan. Yakub jatuh cinta pada Rahel dan berkata, aku akan bekerja 7 tahun sebagai ganti putri bungsumu Rahel. Ada berapa hal, apakah ini barter untuk gadis? Tidak. Dengan mengatakan aku akan bekerja untukmu selama 7 tahun, lalu kau berikan aku putrimu, apakah dia harus menyetujuinya? Mereka biasa pun punya hak untuk menolak. Dia menyetujuinya. Yakub bekerja untuknya selama 7 tahun. Namun si penipu mendapatkan tabur tuainya. Si penipu ditipu oleh pamannya. Kita akan masuk ke minggu depan untuk melanjutkan kisahnya. 来看这个结束呀。接下来发生了什么？雅各离开伯特利，前往米索波大米亚的哈兰。当他到达哈兰时，他会遇见谁？
你在哪里遇到古代世界的女性？在井边。现在则发生在以撒和利百加身上吗？利百加在井边，他的仆人走过来说：“如果他给我的骆驼喝水，他就是哪个人？”这是什么意思？他是一个好工人，所以你总是在井边遇见女人。摩西在哪里遇见他妻子希波拉？在井边，所以雅各在井边。这里说拉班有2个女儿，大的名叫利亚，小的名叫拉结。利亚的视力很差，你不会进一步解释，但雷切尔很漂亮，很漂亮。雅各爱上了拉结，并说：“我愿意工作7年来换取你的小女儿拉结。”有些东西这是在跟着丫头讨价还价吗？说我为你工作7年，然后你把你的女儿给我，他必须同意吗？他们通常有拒借权。他同意了，雅各为他工作了7年，但骗子却被骗了。 Oke, saudara. Next, 2 minggu lagi kita akan belajar Yakub. Kita akan lihat tentang Lea dan Rachel. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini, di mana kami sudah belajar bersama-sama belajar tentang Esau, Yakub, di mana malam ini kami diberikan pengertian, hikmat, kami hidup untuk tetap jujur setia kepada Tuhan, sehingga kami tidak menuai apa yang kami inginkan, tapi seandainya kami menerima apa yang sudah kami kerjakan, ya Tuhan, kami percaya kekuatan Tuhan mengalir bagi kami semuanya. Tuhan, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau yang senantiasa menyertai kami, dan Engkau memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami semuanya. Sebab itu kami bersyukur kalau malam hari ini kami diingatkan untuk tetap menjadi orang-orang yang terus senantiasa peduli kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor David Chang, yang semua terhadap kami semuanya, ya Tuhan. Kiranya kasih dan urapan daripada Tuhan mengalir, memenuhi kehidupannya, sehingga Tuhan pakai hamba-Mu ini, baik di dalam pengajaran, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, menjadi berkat. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu dan kasih kuasa-Mu. Kiranya Kau yang senantiasa menuntun dan membimbing dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah bagi kami. Dan kami mengakhiri malam hari ini dengan menerima berkat yang daripada Roh Kudus. Silakan Pak David berdoa berkat. Semoga Allah Bapa yang penuh kasih menguduskan kita semuanya, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Dan kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada sampai selama-lamanya. Sama kita katakan amin.